Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali bisa menghadirkan Mana Sorga kembali ke hadapan Anda. Saat ini saya berada secara khusus di IKN, Ibu Kota Nusantara. Tempat di mana hari Senin yang lalu Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh gubernur-gubernur yang ada di wilayah Indonesia, mereka membawa air dan tanah dan menyatukannya di titik nol di daerah ini. Dan inilah menarik sekali tempat di mana Bapak Presiden Jokowi mengajak seluruh perwakilan wilayah gubernur-gubernur yang ada untuk bersatu secara tekad, motivasi, bersatu secara tujuan, bahkan bersatu dalam budaya dan bersatu dalam maksud kita menjadi seorang warga negara yang baik, yang taat kepada keputusan pemerintah. Dan disinilah Bapak Presiden memberikan keputusan IKN tanggal 3 Februari tahun 2002 yang lalu ditetapkan untuk menjadi Ibu Kota Nusantara negara Indonesia ini. Dan inilah bagian di mana air dan tanah dipersatukan sehingga mereka bisa bersama-sama untuk mewujudkan IKN, Ibu Kota Nusantara yang sukses, jaya, dan diberkati tentunya. Dan disinilah Pak Jokowi dan seluruh gubernur yang ada, mereka terjalin persekutuan. Mereka tinggal dalam tenda-tenda dan kemah-kemah yang dibangun secara darurat, sehingga mereka bisa menyatukan visi, menyatukan tujuan, dan menyatukan maksud mereka menjadi pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini. Dan menarik sekali, Tuhan juga demikian. Tuhan ingin membawa Bapak Ibu Saudara yang kekasih masuk dalam persekutuan, masuk dalam sebuah penyatuan, dalam kemanunggalan. Dan Tuhan melihat betapa susah payahnya kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana negara Indonesia dalam menjalani kehidupan ini, mereka juga mengalami banyak tantangan, banyak mengalami pergumulan, dan tentunya sebagai suatu negara kita ingin lebih maju. Dan Tuhan juga dalam Alkitab juga begitu. Dia melihat manusia dalam susah payahnya bekerja, dalam susah payahnya mencari keselamatan, ditambah lagi banyak sekali kepercayaan dan agama yang menawarkan keselamatan dan jalan, dan tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan. Dan Alkitab saya berkata bahwa Allah datang ke dunia untuk peduli dengan manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, supaya saudara dan saya merasakan kepedulian Allah dalam diri kita, supaya kita bisa lebih maju, lebih baik lagi. Seperti pada konsep Allah pertama kali menjadikan manusia, sungguh amat baik. Rusak karena dosa, Tuhan tidak menyerah, Tuhan peduli, dan dia menjadi manusia bagi kita, dan dia menawarkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini yang kita ketahui kekasih Tuhan, bahwa Yesus menjadi Tuhan, itu dia adalah Tuhan dari semua. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak, dia tetap Tuhan, itu maksudnya. Jadi Yesus bukan Tuhan untuk semua, tapi Yesus Tuhan dari semua. Dan bagian itu yang Tuhan ajarkan bagi kita supaya menyadarin bahwa dia itu menjadi Tuhan, kita terima dalam hidup kita sebagai Juru Selamat, bukan karena paksaan. Dia mau saudara dengan rela dan dengan keputusan kehendak bebas kita, kembali mau menjadi lebih baik dan menerima panggilan Tuhan untuk bersama dengan dia. Nah, Alkitab kita berkata dalam 1 Korintus pasal yang pertama sampai ayat ke-9, tapi kita akan baca ke-9, dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, ternyata panggilan kita untuk menjadi anak Allah, menjadi pengikut Kristus, itu adalah bicara tentang sukarela kita. Dia memanggil kita, terserah kita mendengar atau tidak, itu keputusan kita. Dan ketika kita mendengar, meresponi, Bapak Ibu, dia menjadi Tuhan atas kita dan Juru Selamat atas kita. Dan dia memberikan jaminan bahwa Yesus itu atau Allah itu adalah setia. Maksudnya apa? Kan banyak tantangan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapak Ibu, tidak menjamin tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan, bukan? Tapi dia memberikan jaminan buat kita bahwa dia setia. Kata setia dalam bahasa Yunani bukan kata pistos, yang artinya dapat dipercaya. Dia bukan Tuhan sembarang Tuhan, dia bukan orang yang cuma sekedar mengaku Tuhan, tapi dia telah terbukti dapat dipercaya untuk menyelamatkan kita, memberkati kebutuhan kita, memberikan penghiburan bagi kita, menolong kita, menyertai Bapak Ibu Saudara yang kasih dan saya sekalian, supaya kita menjadi pribadi yang menyadari bahwa dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Untuk apa? Lihat Bapak Ibu, dari kata persekutuan, Anda dipanggil untuk bersekutu dengan dia, bersatu. Sama kayak Presiden Jokowi bersatu dengan gubernur-gubernur yang ada, yang menyatukan air dan tanah. Demikian juga kita. Kita dipanggil untuk bersatu dengan dia. Kata bersatu dari bahasa Yunani menggunakan kata koinonia, yang artinya manunggal. Itu sama kayak air, satu gelas air, Bapak Ibu, dicampur dengan gula. Dua elemen yang berbeda dijadikan satu, diaduk, tidak kelihatan gulanya, tapi rasanya berbeda. Demikian ketika Yesus masuk dalam hidup kita, ya wujud airnya sama, wujud manusia kita sama, tapi rasa dalam diri kita berbeda. Kita punya sesuatu pribadi Yesus dalam diri kita, yang biasanya hambar, yang biasanya pahit, tapi Yesus yang manis dalam hidup kita,
punya perkataan yang manis, punya kehidupan rumah tangga, pernikahan yang manis, cara bekerja yang manis, cara berwarga negara yang manis. Dan itulah terjadi karena kita bersekutu dengan Yesus. Terjadi persatuan. Sama kayak suami dengan istri, koinonia, bersatu menjadi satu, bukan lagi dua. Ketika Yesus ya ditawarkan buat kita dipanggil untuk bersama dengan dia, maka terjadi perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Dan ayat 7 dan 8 dari 1 Korintus pasal 1 tadi jelaskan bahwa dia menjamin waktu kedatangannya nanti kelak kita tidak bercela. Artinya apa? Dia menguduskan kita, memberikan kita kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita selama hidup terima Yesus sebagai Tuhan dan selamat, kita bersatu dengan dia dalam pikiran dan perasaan, teraplikasi dalam tindakan dan perkataan kita setiap hari. Kenapa? Bersekutu. Itu sebabnya saya berdoa supaya jemaat di mana Anda berada belajar untuk mencintai persekutuan dengan Tuhan. Terus menyatu, mengosongkan diri, bersatu dengan Yesus. Sama ketika Yesus menjadi manusia, dia mengosongkan diri, dia bersatu dengan kehendak Bapanya, sehingga hidupnya manis. Demikian juga hidup kita. Ketika Anda menjadi pribadi yang bersatu dengan Tuhan, maka misi tujuan Allah dan hidup kita satukan, nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Terus bersatu dengan Yesus, bersekutulah dengan dia, satukan pikiran perasaan Anda, sehingga hidup Anda menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati doa saya untuk Anda. Salam dari IKN. Dan berkati.